Ibu yang saya hormati, wabil khusus kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Dalam hal ini karena belum tidak bisa hadir ya, saya namun dan ini diwakili oleh Bapak Marsudi dan Bapak Polis dan timnya, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Dan juga dari pihak PT Indonesia Power, dalam ini General Manager PT Indonesia Power yang diwakili oleh Asisten Manager ya, Pak Imam, yang Bantung karena habis pendidikan di Bandung, jadi mungkin agak langsing ya Pak Imam ya. Untuk teman-teman juga Bogor ya, mungkin sudah diberikan militer ini, jadi mungkin nanti lebih disiplin ya Pak Imam. Mudah-mudahan dari semuanya nanti akan membawa kebaikan, terutama yang mengalir jiwa ya TNI kalau tidak kedisiplinan gitu ya. Kita termasuk yaitu investigasi dan penyelesaian masalah yang luar biasa pembekalannya yang telah diperoleh dari Pak Imam. Yang termasuk timnya ini semuanya dari PT Indonesia Power yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga ini dari mana lagi Pak Gunarto ya, Gundarto ya, selamat datang ya, yang bisa memakai dan dan juga segenap tamu undangan, terutama para pelaku yang nantinya ataupun yang terlibat dalam pengelolaan mahkot, utamanya dari Karang Taruna, kemudian bank sampah yang akan menjadi pelaku pengelola budidaya mahkot, kemudian dari warga masyarakat, terutama para kepala lingkungan baik kelembagaan RT dan RW, dan juga masyarakat secara umum semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Budidaya mahkot termasuk nanti mungkin masukan-masukan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait program yang ada, tentang salah satunya adalah meminimalisir dampak sampah. Ini yang diatur di semua kewilayahan, apalagi di wilayah di Balak yang kemarin sudah sedang digodok tentang peraturan daerah terkait RDTR ya, tata ruang, di mana Kecamatan Adipala merupakan salah satu wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan kemarin kita baru ada rapat tindak lanjut dari kesemuanya, dan salah satu yang menjadi permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Adipala adalah tentang sampah. Yang sementara ini mungkin jenengan sudah pada periksa ya, buang sampah pada puluhan ber ya, termasuk di pinggir jalan, di irigasi, ini mandan panen bagian ulu-ulu ataupun Dharma Tirta. Jadi jeruan-jeruan sih pada itu pada kendang kali siar. Harus dibudidayakan dari apa gue jeruan-jeruan. Saya kurang tahu itu inilah yang merupakan dampak dari adanya sampah. Dan mungkin sampah yang terlalu berdampak adalah yang nantinya yang organik, karena menimbulkan polusi baik itu ya keindahan maupun baunya ya, baunya seger apa semeriting kayak minyak wangi ya kan, baunya tidak sedap ya. Mungkin ada beberapa wilayah yang sementara ini menjadi biaran TPS udu, tempat pembuangan sementara sampah udu, tapi seolah-olah ngono kayak itu disiapkan ya. Ya ini nanti yang perlu kesadaran ini, dan akan kita bangun bersama, terutama di Desa Penggalang. Dan apalagi sebenarnya kalau pencanangan dulu sudah pernah Kampung Proklim. Nah ini nanti juga akan kita gerakan kembali, terutama mungkin biar tidak terlalu luas, nanti bersifat dusun ataupun RG, nanti yang akan kita coba kembangkan agar nantinya menjadi ya pilot project ataupun percontohan, dan keluasannya tidak terlalu luas sehingga data-datanya tidak terlalu meluas sekali, dan operator, karena diperlukan operator. Alhamdulillah Penggalang sudah ada operator desa nanti yang mungkin akan ikut mengembangkan ini, terutama berkaitan dengan pelaporan melalui aplikasi. Dan dari hal inilah salah satu upaya yang akan kita lakukan adalah dengan budidaya mahkot. Mahkot menggunakan
terutama bahan makanannya adalah dari sampah organik. Ini yang paling tidak mengurangi. Kenapa kami libatkan beberapa tokoh masyarakat agar nantinya di dalam budidaya maggot ini semua hal pihak yang mungkin ada di kewilayahan tahu persis, terutama limbah-limbah ataupun sampah yang organik yang menimbulkan pencemaran di lingkungan. Contohnya sekarang wong barang gawe kayak itu ya, kayak budaya sudah ya, setiap ada gelaran mesti, dan kayaknya karena menunjukkan kemakmuran banyak disuguhi sepiring sing di tangan kur seprapat kayak gitu enggak? Jadi kan ya seolah termira nama itu yang TKB kayak gitu bro. Iya coba pendangan jangan untuk kayak orang rumah yang mungkin tinggal belum sebelah bukan belum sing tuan rumah ya inilah salah satu mungkin yang nanti menjadi perlu diketahui oleh kesemuanya, terutama para kepala lingkungan dari pengelola nanti yang menangani tentang maggot, karena membutuhkan itu. Dan rata-rata yang mungkin pernah sharing dengan pengelola maggot, baik itu yang dulu pernah melakukan pelatihan ataupun pendekatan dari bank sampah Berkah Makmur Desa Penggalang, itu pernah berkoordinasi dengan pengelola maggot di Pondok Pesantren Sugian. Itu yang dulunya sampah dibuang numpuk di sebelah lapangan di Pondok Pesantren, sekarang kekurangan bahan. Karena apa? Yaitu membutuhkan rutinitas yang selalu berputar. Ini mudah-mudahan nantinya akan bisa untuk meminimalisir, terutama berkaitan dengan sampah. Dan kemudian nanti pos-pos, karena ini supportnya dari PT Indonesia Power berkaitan dengan kelestarian lingkungan, dan salah satu mungkin syarat dari Green apa ya namanya Pak Marsipi, berkaitan ini ada sertifikasi dari pihak PT Indonesia Power, mungkin akan dilakukan pemberdayaan terutama di lingkungan ring PLTU. Salah satunya adalah di Desa Penggalang. Dan ini makanya nanti support yang luar biasa dari pihak PT Indonesia Power, termasuk kemarin kita belum memiliki operator saja dikirimi bayarannya. Kan luar biasa. Ya baru digawe, sekarang baru sudah disalurkan. Kelihatannya ini mana kalau pemerintahan dana subsidi honor operator bisa tahun ini ya, kayaknya bisa habis ini, perlu subsidi lagi berarti, apalagi nanti di ya di pelaksanaan kampung proklim, jelas nanti kinerjanya akan tambah. Mas Johar siap ya Mas Johar? Ya itu staf operator yang ada, dan semangat sebenarnya kemarin sudah siap, cuman kita koordinasi dengan Mbak Ayu selaku dari pihak PT Indonesia Power, belum berkoordinasi dengan DLH ya, jadi mungkin nanti akan kita support lagi. Sebenarnya sudah saya tanyakan ke Mas Johar, sudah koordinasi dengan Mbak Ayu untuk berkoordinasi dengan DLH terkait tata cara aplikasinya, termasuk pendaftaran ya Pak Mas ya, dan terdaftar di DLH pusat yang nantinya aplikasi itu yang akan dirunutkan. Sebenarnya kalau kegiatannya di Kampung Proklim itu sudah terlaksana semua, tidak dijalankan di Desa Penggalang. Salah satunya tidak membakar sampah, terutama yaitu sini hasil panen, setelah panen itu rata-rata limbah atau sampah hasil panen dibakar ya. Ini yang nanti ke depan tidak harus dibakar, mungkin bisa diolah dan lainnya. Sementara ini rata-rata dibakar karena apa? Kecepatan sirkulasi dari waktu masa tanam ini yang kadang mungkin agar dipercepat sehingga dilakukan pembakaran, dan itu nanti ke depan bisa diolah, termasuk difermentasi untuk bahan makan ternak dan lainnya. Itu yang salah satu solusi, dan itu usaha yang nantinya menjadi program di Kampung Proklim ya Pak ya, termasuk itu. Terus penyiapan tempat sampah, bak sampah sementara, dan nanti ada petugasnya. Nah petugas inilah yang nantinya akan dikelola. Sebenarnya kalau sih daftar jadi petugas
keliling sampah anu banyak Pak Imam. Ini yang sementara ini kalau di pemerintahan orang sih bisa bayar. Ya, mungkin nanti yang subsidi dari PT Indonesia Power ini yang akan kita gunakan. Iya. Sebenarnya sih murah saja kalau yang sudah berlangganan rata-rata 15.000 ya. 25 sih. Berarti larang sampah begini ya. Dua entok begini semenok. Ya, itu nanti yang mungkin nanti akan kita coba gerakan terutama di wilayah yang ada. Sing daftar anu akeh karena apa? Rata-rata pengelola sampah ketemu ora pemagang utama apa ya anak haji ya, tapi rata-rata pada harus tumpangannya mobil kabel pengurus sampah ataupun apa namanya pengelola sampah. Nyatanya yang di Penggalang kemarin yang rutin ngambil malah mau karang ngambil yang dengan para warung-warung yang di pinggir jalan besar. Nah ini kenapa tidak dikelola? Dan di sini juga sudah ada yang menjadi apa namanya pemungut sampah di masing-masing keluarga ataupun di toko-toko dari kadus 3 ya, dari kadus 3. Nanti yang ke depan sebenarnya dulu pernah diajukan untuk wilayah dusun 1 dan dusun 2 itu, tapi karena ya itu dulu kita support melalui BUMDes, tapi ternyata sing dikelola malah angan-angan terlalu dhuwur angan-angannya pabrikan kerjasama karo pengolah plastik mengolah dan lainnya. Bung sampai dulu dijiot wis apa dol itu dadine abad tok gitu. Abad orang menghasilkan duit, abad menghasilkan duitnya dari penipu. Iya aku rada lapar sih. Seperti itu. Ini yang mungkin nanti harus dirubah, mindsetnya harus dirubah kembali, terutama warga masyarakat desa Penggalang dan para tokohnya untuk bisa mensupport kegiatan ini yang salah satunya yang jelas kalau nanti manfaat dari budidaya maggot itu jelas untuk bisa Pak menjadi alternatif bahan pakan ternak yang memiliki kandungan gizi. Ini kandungan gizi ini gue ternak kudu konsumsi nang jenengan tapi kalau itu bentuknya kan kayak batu ya, iya. Tapi ya mungkin harusin apa, gue tantangan vitamin itu terus lemu kayak Pak RT kan Pak RT, makanya karena kecambah sih dicicipi terus jadi mungkin lemu. Ya itu salah satunya, termasuk nanti limbah-limbah dari industri rumah tangga. Yaitu salah satunya mungkin kayak kecambah sih orang dadi apa ya Pak RT. Ada ya? Iya betul ya. Orang kadang jalan dari faktor banyu sih nggak banyunya jadi resiki ubahnya ya anak. Ya nyontoh oleh Pak Arti ternyata ya masih mampu baik bosok. Ya aja berarti teknisnya yang kurang tepat. Ya ini salah satunya banyak dan sementara ini juga dimanfaatkan menjadi pakan ternak. Rata-rata ngombor wedhus karo sapi ya. Nah ini yang nantinya juga bisa dimanfaatkan. Terutama yaitu sampah organik. Dari yang inilah nanti mungkin kesiapan dari terutama ini yang lagi tak dorong akan ke depan dengan bank sampah melalui BUMDes gagal ya. Gagal ini melalui Karang Taruna, kesemangatan dari para Karang Taruna. Mas Purbo siap ya Mas Purbo ininya ya. Ya, dan kemarin sudah menerima sarana prasarana untuk budidaya maggotnya. Terima kasih Pak Imam dari PT Indonesia Power yang disalurkan melalui Siaga Peduli ya. Sudah diterima di sana dan sekarang sudah dikerjakan pemetakannya ya untuk tempatnya. Itu menggunakan tempat kalau istilah saya di pemerintahan desa karena gagalnya BUMDes tentang pengelolaan sampah itu teristilahkan karena pinggir kali dan pinggir kuburan. Jadi kalau saya menyampaikan di tingkat kecamatan atau ke pihak lain itu gudang benih. Sebenarnya itu nantinya bisa menjadi gudang duit. Ya, gudang duit ini yang akan kita rubah ini itu. Sing maunya pada lebih menganak, bikin mancing bebasnya kan pinggiran situ ya. Sing khawatir kan buang pacaran. Ya, nanti kambing lo kata orang beres ya bandingnya beda rupa itu semakin bahaya. Ya, tapi sementara ini di situ juga kemarin baru disalurkan apa namanya
pemberdayaan dari pihak PT Indonesia Power termasuk mesin pencacah kayu menjadi serat kayu yang nantinya bisa untuk bahan alternatif bahan bakar di PLTU ya Pak Imam ya. Terima kasih ini Pak Imam. Masuk mungkin tungkulasi lebih gede mana ini. Ya. Ini belum kami uji coba. Mungkin nanti ke depan akan kita uji cobakan, termasuk ada perusahaan yang lebih besar lagi tempatnya Pak Sudiman Sastro Sudiro ini Mbak Dian yang sudah mengelola. Juga ada pabrikan pengolah limbah kayu menjadi gerajian yang mungkin akan menyupport juga. Ya. Sementara ini mungkin kemarin sudah diuji coba di launching, dan termasuk nanti yang di desa juga seperti itu juga nanti salah satu penanggulangan tentang limbah sampah, yaitu mungkin sampah-sampah kayak ranting-ranting kayu nanti bisa digunakan di sana. Yang akan mengoperasionalkan siapa sementara ini belum kami tetapkan, tapi untuk makanya nanti mudah-mudahan program pemberdayaan salah satunya ke Karang Taruna, kita berusaha menciptakan generasi mendatang yang paling tidak sudah mulai belajar berusaha ataupun yaitu pemberdayaan yang ada untuk masyarakat. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan sekali.